Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita akan memulai ibadah sore hari ini. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan, agung dan mulialah Tuhanku. Yang berkuasa
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh ada lagi Tuhan, berkesempatan di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai setiap hal-hal kejadian besar maupun kecil dalam hidup kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terulur bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau datang mengucap syukur, mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih ampuni kami segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami dapat layak untuk berdiri, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu ibadah di sore hari ini. Kau yang mengurapi, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberikan kami sukacita yang melimpah Tuhan. Biarlah apapun yang kami rasakan Tuhan, beban-beban di dalam hidup kami boleh lepaskan itu Tuhan. Kami boleh beri kemenangan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga dan lindungi tempat ini yang kami pakai ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau muji Tuhan, kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Rumah Tuhan.
bangkit berdiri kembali, kita mau angkat pujian bersorak saudara. Terima sukacita surga. Amin. surga tetap selalu memenuhi hati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menikmati setiap firman yang akan kita dengar di sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Glory, kami mau menikmati Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, terpujilah Tuhan. Yesus, oh haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau patut diagungkan Tuhan. Kau teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menikmati pribadi-Mu Tuhan. Bukan sekedar hari Minggu saat kami beribadah saja Tuhan. Tapi hari lepas hari dalam kehidupan kami boleh terus menikmati pribadi-Mu. Melalui perjalanan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Melalui pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kembali bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami memiliki pengenalan Tuhan yang semakin dalam, semakin mendalam lagi dari hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi bekal, menjadi pelita bagi kaki kami yang menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Berkati juga kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami bawa tanah hati yang terbaik, yang siap ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu mendapat tempat di dalam hati, di dalam yang tempat yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu pada sore hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya kalau kita dari dalam rumah Tuhan, kita harus bersuka cita, amin. Jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan dengan muka yang muram. Karena disinilah kita akan disegarkan, amin. Disinilah kita akan mendapat sukacita, mendapat kekuatan yang baru tentunya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati yang terbaik untuk kita menerima kebenaran firman pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13. Kita akan baca satu pasal lah ya, saya bilang satu pasal. Kita akan baca dan kita akan melihat apa pesan Tuhan bagi kita semua. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat ini lebih jauh lagi, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang tercatat sudah Tuhan katakan dari jauh-jauh hari, inilah bangsa pilihanku. Sekalipun mereka pada waktu awalnya mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Lebih lama daripada kita dijajah sama bangsa Belanda gitu ya, 3,5 abad, ini 430 tahun, cukup panjang. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan teriakan mereka, diutuslah seorang yang bernama Musa untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar. Dan Firaun pada waktu itu dikenai tulah, 10 tulah. 10 tulah, pada akhirnya tulah yang ke-10 membuat bangsa Israel pada malam itu juga keluar dari Mesir. Nggak tanggung-tanggung Tuhan kalau bekerja malam itu juga mereka keluar. Sekitar ada 600.000 laki-laki, belum beserta yang wanita, belum beserta dengan anak.
Ya kurang lebih mungkin 2 juta orang gitu ya, beserta dengan kambing domba dan yang lain-lainnya begitu. Akhirnya mereka menyeberang, melewati Laut Kolso, mereka mengalami perjumpaan-perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Tuhan, sekalipun memang banyak dramanya di situ. Sekalipun memang banyak peristiwa-peristiwa yang sangat bergejolak di situ. Dan akhirnya sampailah mereka ke Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, bagaimana mereka harus mendirikan kemah suci, bagaimana pentahbisan imam besar, semua diberitahukan di situ secara detail. Saya sangat luar biasa dengan Tuhan bahwa kalau Tuhan memberitahukan sesuatu kepada umatnya, semuanya detail, teratur, tersusun dengan rapi. Nah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, mereka berperang pertama melawan dengan orang Amalek dalam Keluaran pasal 17 itu mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka mulai memasuki padang gurun dan berputar dan mereka sampailah di satu tempat yang bernama Kades Barnea. Nah Kades Barnea ini di padang gurun Paran ini adalah mungkin sekitar beberapa langkah lagi memasuki tanah Kanaan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa tanah Kanaan ini tanah yang spesial yang sudah Tuhan pilih sebetulnya. Boleh LCD tampilkan sedikit. Tanah Kanaan ini menjadi tanah yang spesial sebenarnya, makanya Tuhan kalau berjanji itu nggak pernah salah dan tidak pernah ada yang keliru. Nah Bapak Ibu Saudara kalau melihat di slide ini ada satu istilah yang dinamakan the fertile crescent moon atau bulan sabit subur. Saya coba gambarkan di situ ada satu daerah mulai dari ujung Mesir sampai ujung Elam itu berbentuk seperti bulan sabit dan itu berada di daerah Timur Tengah. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa Kanaan ada di tengah-tengah daripada perpotongan bulan sabit ini. Nah itu ada di tengah-tengah. Dan daerah bulan sabit ini adalah daerah yang sangat subur wilayah pertaniannya. Dan menurut catatan, daerah yang berada di tengah bulan sabit subur ini adalah daerah yang paling dinantikan oleh daerah sekitarnya. Dan yang berada di tengah itu adalah Kanaan. Jadi Tuhan tidak pernah salah memilih tanah Kanaan. Enggak pernah ada yang salah. Selalu tepat, amin. Tuhan rancangkan segala sesuatu itu selalu tepat dan tidak pernah ada kata kebetulan, amin. Enggak pernah ada kata kebetulan. Semuanya tepat. Dia tidak pernah gagal karena dia Allah. Nah inilah kurang lebih ya seperti itu. Nah akhirnya muncullah Bilangan pasal 13. Di mana ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan ini sebelum mereka masuk. Nah kurang lebih ceritanya seperti itu supaya kita ada gambaran dulu mau masuk Bilangan pasal 13 ini. Nah kita lihat pelan-pelan Bilangan pasal 13. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, atau di dalam kitab Ulangan disebut dengan Kades Barnea itu, sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah tapi kita bandingkan dulu dengan Ulangan pasal 1. Ulangan pasal yang pertama. Ayatnya yang ke 19 saya bacakan. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu kita sampai ke Kades Barnea ya. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Perhatikan ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebenarnya ini yang harus dilakukan. Maju aja, Tuhan bilang majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu. Lalu ayat 22, lalu kamu sekalian mendekati aku Musa dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap suku seorang. Jadi sebenarnya inisiatif mengintai ini
dari umat Israel itu sendiri. Mereka mau mengintai. Padahal Tuhan sudah katakan masuk, maju, duduki. Ketika nanti ada semboyan bunyi bunyi nafiri ditiup itu, mereka harus maju pada saat itu. Nah sebenarnya inisiatif ini dari umat. Tapi karena dipandang baik, Musa bilang ya sudah dipilihlah 12 orang dari pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang punya keberanian, mungkin yang punya keahlian, skill yang lebih daripada orang-orang yang lainnya. Lalu di Bilangan pasal 13 mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Di situ disebutkan nama-nama pemimpin itu. Dari suku Simeon, Safat bin Hori, Yehuda, Kaleb bin Yefune, Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Suku Benyamin, Palti bin Rafu. Suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Ada catatan kecil di situ. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Dari disebutkan pemimpin-pemimpin, tiba-tiba ada terselip pesan. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Sekilas kita melihat bahwa pesan ini pesan yang biasa. Tapi kalau kita mengerti jauh lebih dalam, ini menjadi satu nubuatan yang sangat indah. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau baca firman Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat indah. Saya berani katakan firman Tuhan itu sangat detail. Tuhan memberitahukan segala sesuatu itu sangat detail, sangat teratur dan sangat indah sebetulnya. Makanya jangan malas baca firman Tuhan, amin. Jangan malas, jangan seminggu sekali. Kalau mau tumbuh ya makannya setiap hari, bacanya juga setiap hari, amin. Sekarang gampang kok renungan dibaca dimanapun, di handphone ada, nggak kekurangan untuk kita cari firman Tuhan sebetulnya ya. Nah Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Lucu ya, terselip gitu ya. Nah Hosea itu artinya penyelamat, kalau Bapak Ibu mau tahu nama Hosea itu artinya penyelamat. Dan arti nama Yosua adalah Allah yang menyelamatkan. Dari penyelamat menjadi Allah yang menyelamatkan. Ini Tuhan yang rubah ini. Bukan ide inisiatifnya Musa sebagai pemimpin, tapi Tuhan yang rubah ini. Secara tidak langsung, ini kan mereka mau mengintai nih. Mau melihat keadaan tanahnya seperti apa. Secara tidak langsung Tuhan udah bilang begini. Saat nama Hosea bin Nun dirubah menjadi Yosua. Bahwa saat kamu mau mengintai, sebetulnya saya sudah kasih kamu perintah untuk maju dan dudukilah sama seperti di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama tadi. Tapi karena kamu mengintai ya sudah silakan, kamu menjadi sama seperti partnerku deh. Ya sudah mengintai, kamu masuk saya sertai. Dan secara tidak langsung pesan ini mau bilang begini, yang menyertai kamu ini adalah saya, Allah Tuhan yang menyertai, yang menyelamatkan ini saya. Bukan manusianya, bukan orang-orang yang pilihan 12 orang ini nantinya. Tapi sayalah yang menyelamatkan. Amin. Secara tidak langsung Tuhan mau bilang begitu. Saya yang menyelamatkan, saya yang pimpin kamu. Dahsyat banget waktu saya baca ini. Wow, amazed saya sama Tuhan. Luar biasa. Jadi Tuhan mau kasih tahu dulu, waktu ini belum berjalan mengintai loh, belum. Tapi Tuhan sudah firmankan bahwa inilah saya yang memberikan kamu keselamatan. Saya memberikan kamu kemenangan. Luar biasa Tuhan, amin. Dalam hidup kita pun juga begitu. Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Kita ini siapa sih? Napas aja kalau dipencet, ditahan 2 menit aja. Gak bisa apa-apa. Gak minum selama beberapa hari, gak bisa apa-apa. Siapa sih kita? Sekuat apa sih diri kita? Kalau kita ada sampai hari ini sama seperti Paulus katakan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan pernah bilang semua karena saya, karena kuat gagahnya saya. No, nggak ada apa-apanya kita, cuman debu doang. Lanjut ya, Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-17. Nah akhirnya Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan itu, pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah perhatikan ada beberapa kata di sini yang menjadi sorotan buat kita. Lalu ayat 18, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah sedikit atau banyak. Nah kalau kita melihat kata-kata di sini ada kata mengintai, ada kata pergi, ada kata naik, amatilah. Semua yang mereka kerjakan ini berurusan dengan matanya mereka. Ya, mengamat-amati, ya kan?
Waktu mereka mengintai kan dengan matanya mereka, berhubungan dengan mata, berhubungan dengan apa yang mereka lihat. Nah, nanti ini yang akan menjadi ayat-ayat berikutnya ya. Nah, mengintai itu artinya melihat diam-diam dari tempat yang tersembunyi. Nah, melihat ya dengan mata, itu mengintai, melihat secara diam-diam dari tempat yang tersembunyi. Lalu di situ dikatakan pergilah, artinya apa? Pergi untuk melihat lebih dekat lagi. Melihat lebih dekat lagi. Dan kemudian dikatakan naiklah ke pegunungan. Naiklah artinya apa? Melihat dari posisi yang lebih baik lagi. Kan kalau sudah naik ke gunung, wah kelihatan tuh semuanya kan. Terlihat gitu. Dan amat-amati artinya lihatnya dengan seksama, bukan cuma sekedar ngelihat tapi benar-benar diamati. Matanya seperti apa, perawakannya seperti apa, tubuhnya seperti apa, diamat-amati. Benar-benar dilihat secara detail. Nah ini yang akan mereka kerjakan di sana, berhubungan dengan mata semuanya. Gitu ya. Dan yang mereka lihat adalah apa? Bagaimana keadaan negeri itu? Ayat 19, bagaimana negeri yang didiaminya, baik atau buruk? Kota-kotanya seperti apa? Punya pertahanan atau enggak? Ayat 20, tanahnya seperti apa? Diintai loh sampai tanahnya. Tanahnya seperti apa? Gemuk atau kurus gitu kan? Pohon-pohonannya ada apa? Enggak, hasilnya seperti apa? Dan dikatakan situ waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, waktu musim hulu hasil anggur itu berkisar kalau di dalam tanggalan kita itu di akhir Mei sampai awal Juni, kurang lebih begitu. Jadi musim panen anggur yang pertama itu dari akhir Mei sampai awal Juni. Nah, jadi musimnya seperti itu. Nah, ayat 21, pelan-pelan ya kita lihat dulu ayatnya yang ke-21. Maka mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahinam, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Nah, jadi di sana nih dikatakan ada keturunan Enak. Keturunan Enak ini keturunan raksasa Bapak Ibu. Sama seperti Goliat, ya kan, hampir 3 meter, 2,6 kalau nggak salah. Tingginya tuh cukup tinggi. Nah, ada keturunan raksasa di sana. Tingginya besar, perawakannya besar. Bahkan nanti kalau kita melihat baca di dalam Bilangan pasal 21 itu Raja Og dari Basan itu juga termasuk golongan orang Enak. Sebab tingginya itu 360 cm, cukup tinggi. Nah, secara nggak langsung Tuhan pengen ngajari mereka juga nih, sebelum kamu menghadapi Raja Og nanti yang dari Raja orang Basan itu, kamu hadapi dulu orang-orang ini. Dipersiapkan gitu loh. Secara tidak langsung Tuhan mempersiapkan juga ini. Waktu mereka mengintai Tuhan mempersiapkan mentalnya mereka juga di situ. Tuhan baik ya, amin. Tuhan tuh sangat luar biasa. Dahsyat deh kalau sama Tuhan. Nah, ayat 23, nah ini yang lebih wow lagi. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Perhatikan, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan itu, satu cabang setandan buah anggur itu berdua yang menggandar. Jadi 2 orang yang bawa. Bisa dibayangin itu anggur segede apa. Saya baru ngeliat anggur itu yang paling gede itu mungkin segede telur puyuh kali ya, kurang lebih gitu. Tapi yang saya belajar di sini ada catatan yang bilang begini, anggur di sana itu bisa segede telur ayam. Makanya di tandanya itu 2 orang, bukan cuma 1. Ya bisa dibayangin Bapak Ibu Saudara, saya nggak sempat cari gambarnya, tapi kalau Bapak Ibu mau googling silakan nanti ya setelah selesai. Besar itu pasti anggurnya, 2 orang, bayangkan. Betapa suburnya ini tanah sebetulnya, amin. Subur sekali. Kalau kita nanam cabai di rumah kadang bisa numbuh bisa enggak. Tergantung tanahnya ya kan, butuh pupuk, butuh ini. Ini tanah subur, bayangkan 2 orang yang menggandarnya, makanya dinamakan itu lembah Eskol. Lembah yang penuh dengan anggur gitu. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, nah ini karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ayat 25, sesudah lewat 40 hari. Jadi mereka mengintai ini 40 hari. 40 berbicara tentang angka ujian ya. Kalau ada 40 di Alkitab itu berbicara tentang angka ujian, angka pelatihan di situ. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka pulang nih setelah 40 hari mereka pulang, mereka kasih lihat nih hasilnya. Wah, melimpah banget.
Wah, mungkin terkejut, wow gede banget itu anggurnya. Wah hebat banget itu, wah tanahnya luar biasa. Oh mungkin sangat apa, geger kali ya. Baru mungkin ngelihat dari padang gurun yang setiap hari ngelihatnya pasir lagi. Tiba-tiba ngelihat anggur yang besar, wah mungkin apa euforianya gitu loh. Wow gitu. Dan ayat 27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang perhatikan, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Benar nih. Secara mata benar nih hasilnya nih, sangat berlimpah. Ayat 28, hanya. Mungkin kalau diterjemahkan tetapi. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak, dalam kurung keturunan raksasa yang tadi itu telah kami lihat di sana. Padahal udah masuk, udah bawa. Tiba-tiba apa? Bawa laporan. Ada orang-orang besar. Kota-kotanya wah sangat-sangat besar. Orang-orangnya kuat-kuat. Lalu ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb. Padahal Amalek ini udah mereka kalahkan di Rafidim. Masih ada ketakutan di sini. Ya kalau mungkin kita belajar yang nggak salah juga sih, 430 tahun diperbudak ya mentalnya budak gitu loh. Makanya Tuhan bawa mereka berputar di padang gurun itu 40 tahun untuk mereka dibekali dengan banyak pelajaran sama Tuhan di situ. Nah orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Jadi mereka bilang gini, secara nggak langsung di darat, di laut, di pegunungan ada nih orang-orang kuat semua nih. Ada nih semuanya nih orang-orang kuat nih. Jadi kayaknya mentalnya tuh terganggu gitu ya. Mungkin mentalnya agak ciut. Orang kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah hati-hati nih, ada kabar-kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka, dikatakan apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ngeri banget memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ya ampun, satu raksasa, satu belalang, itu 1 banding sekian ratus ribu mungkin perbandingannya. Lalu dikatakan demikian juga mereka terhadap kami. Kita udah melihat, wah mereka masuk ya ke dalam satu negeri. Hasilnya udah dibawa, udah dikasih lihat ke pemimpinnya mereka. Tapi dikatakan tadi hanya ada orang-orang besar di sana. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tanah yang akan mereka masuki adalah tanah yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Tanah yang sudah Tuhan tetapkan. Artinya apa? Kalau sudah Tuhan tetapkan, Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan pasti akan menyertai. Amin. Segala hal yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita pun Tuhan pasti sertai sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi panggilan kita hari ini di hadapan Tuhan yang kita kerjakan selama kita ada di dunia ini, Tuhan pasti sertai. Amin. Sekalipun memang ada tantangan. Ini tantangan nih. Dilihat oleh mata jasmani, raksasa. Ya betul, di depan mata hasilnya ada, janjinya ada, tapi ada raksasa. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kadang untuk meraih sebuah janji atau menantikan sebuah janji itu pasti ada ujiannya. Betul atau benar? Pasti ada aja, kayaknya udah mau dapet, ada aja gitu. Tapi sekali lagi saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Nah, yang membedakan antara Kaleb yang tadi bisa menenteramkan umat itu dengan 10 orang lain yang membawa kabar busuk adalah pribadinya Kaleb ini yang berbeda. Pribadinya yang berbeda. Dan cara pandang Kaleb melihat masalah yang ada itu berbeda. Kaleb tidak memandang dari kacamata 10 orang pengintai yang lainnya.
Makanya di dalam kitab yang lain Yosua dikatakan Kaleb itu lain jiwanya. Nah ini, Kaleb itu berbeda. Dia melihat masalah yang ada yang timbul pada waktu itu, waktu dia mengintai itu tidak sama seperti 10 orang yang menganggap itu sama seperti kabar busuk. Kabar busuk loh di sini dikatakan kabar busuk. Dia punya cara pandang yang berbeda, dia punya penilaian yang berbeda. Dan satu yang saya yakin bahwa Kaleb percaya terhadap janjinya Tuhan. Itu yang dia pegang. Amin. Ini Kaleb ini kalau kita mau lihat dia ini hampir sama dengan Abraham. Waktu Allah menyuruh Abram waktu itu Abram keluar untuk dari tanah Ur. Ya Abram iya aja, enggak aja iya keluar gitu. Ke tanah yang dia nggak tahu kemana pada akhirnya. Pokoknya dia iya aja. Nah di dalam Tuhan untuk melihat janji Tuhan, untuk melihat penggenapan janji Tuhan dibutuhkan dua hal. Satu patuh, yang kedua taat. Jadi kita mau patuh dan taat, dengar-dengaran kuncinya. Mungkin dengan mata jasmani kita melihat kayaknya gak masuk akal. Tapi dengan iman kita itu bisa masuk, amin. Iman itu pasti berlawanan dengan logika kita, pasti. Nah akhirnya 10 pengintai ini melihat dengan mata mereka dan itu menjadi sebuah racun. Yang apa? Yang akhirnya mengandaskan imannya mereka. Padahal mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang sudah Musa pilih. Pemimpin di situ. Tapi masih bisa juga kandas imannya. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang sudah melewati banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Nyeberangin laut Kolsom, melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai, melihat kemuliaan Tuhan di kemah suci, mengalahkan orang Amalek, kurang apa coba. Tapi masih bisa bawa kabar busuk. Karena apa? Yang mereka lihat masalahnya, yang mereka lihat apa susahnya. Bukan lihat janjinya. Padahal jelas-jelas sudah dibawa anggur yang dibawa dengan satu orang aja gak bisa. Fokus mereka bukan sama berkatnya, bukan sama janjinya, tapi sama kesusahannya, sama masalahnya. Dan terkadang itu pun yang kita alami. Tuhan udah kasih janji yang banyak dalam kehidupan kita. Janji di dalam firman Tuhan ini 33.000 janji. Banyak banget itu. Tapi kita lihat apa masalahnya, kekhawatirannya, susahnya. Padahal kalau kita mau tahu, justru kalau kita mau melihat kemenangan harus ada masalah. Karena di balik masalah itulah Tuhan akan menyatakan kuasanya sebetulnya. Kalau hidup kita gak ada masalah, enak-enak aja, ya lurus-lurus aja semua. Jangan-jangan kita lupa sama Tuhan. Makanya bangsa Israel diputar dulu 40 tahun. Berputar dulu. 40 tahun baru masuk Kanaan. Ya karena apa? Mereka belum siap. Sama juga dengan kita, kalau Tuhan lihat kita belum siap untuk menerima janji itu, ya Tuhan putar dulu. Tuhan tahan dulu. Sampai kita siap. Dan tapi fokus kita jangan kepada masalahnya. Amin. Jangan seperti 10 orang ini. Fokusnya sama masalahnya, susahnya. Nggak ada jalan keluar di pegunungan, di laut, di darat, ada semua musuhnya. Tapi biarlah kita pakai kacamatanya Kaleb. Amin. Di mana dia memegang janjinya Tuhan. Dia pasti pegang dulu janji Tuhan. Dia mengaminkan janjinya Tuhan dulu. Makanya dia bisa bilang perkataan yang seperti itu. Dia berbeda. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ini pernyataan iman ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini pernyataan iman yang sangat luar biasa dari dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa Kaleb bisa punya pandangan yang berbeda dengan 10 orang yang tadi? Nah, kenapa? Nah, kita lihat dulu di dalam Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-32. Kenapa Kaleb dan Yosua ini punya cara pandang yang sangat berbeda dengan 10 orang yang tadi. Padahal sama-sama mengintai.
Sama-sama melihat gitu ya keadaannya seperti apa. Nah, Bilangan 32 ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Ayat 12, kecuali, masih ada kecualinya, puji Tuhan, Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab perhatikan keduanya apa? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nggak bisa mengikuti Tuhan doang, tapi harus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, itu baru komplit. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kata sepenuh ini di dalam terjemahan asli dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata male, yang artinya sepenuh itu sama seperti mengisi kedua tangan itu sampai penuh, sampai luber. Bukan penuh dong, tapi sampai luber. Diisi sampai penuh, sampai luber itu. Dan yang mengartikan bahwa mengerjakan itu tuh harus benar-benar all out begitu. Sepenuh hati, dari dalam hati. Kolose 3 ayat 23 katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang kita hanya untuk manusia doang, bukan untuk Tuhan. Gitu. Tapi kerjakan semua untuk Tuhan. Nah, itulah dengan sepenuh hati. Nah, dengan sepenuh hati inilah yang membuat Kaleb dan Yosua ini berbeda. Sehingga pribadi seorang Kaleb di dalam Bilangan pasal 13 tadi bisa menanggapi, meresponi dengan sesuatu hal yang berbeda daripada 10 orang yang tadi. Kan kalau kita kebanyakan apa? Kita pasti mengikuti yang mayoritas. Ya 10 orang yang mayoritas, oh iya benar ya, susah ya. Kadang-kadang kita begitu. Kalau udah banyak berita, gosip lebih banyak, oh iya benar juga ya. Padahal belum tentu kebenaran. Terkadang pembenaran yang dilakukan berulang-ulang, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang bisa jadi pembenaran. Yang sebetulnya itu bukan kebenaran. Gitu. Responnya berbeda karena apa? Mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saat mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, yang terjadi apa? Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, itu kuncinya. Mereka punya pengalaman pribadi yang tidak bisa dibeli. Sekalipun mereka ada di tengah bangsa yang cukup banyak, 2 juta orang. Itu saya coba waktu itu hitung, 2 juta orang yang keluar dari Mesir sampai ke Sukot aja. Itu barisannya itu kalau mau dihitung-hitung ada sekitar 20 km ke belakang. Sungguh-sungguh orang yang sangat luar biasa. Tapi iman seorang Kaleb, iman seorang Yosua ini sangat berbeda. Karena apa? Mereka punya hubungan pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat berbeda. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaan-keadaan seperti ini pasti ada di tengah kita, amin. Kita percaya dulu dengan janji Tuhan, pasti, amin. Kita percaya dengan janjinya Tuhan. Tapi saat kita mau meraih janji Tuhan itu, butuh yang namanya kita menantikan janji Tuhan, betul? Saat kita menantikan, yang gak mungkin menanti dengan ya biasa-biasa aja bagaimana, tapi pasti ada tantangan, pasti ada ujiannya. Nah, saat itulah hubungan kita dengan Tuhan yang akan menjadi bekal yang membuat diri kita menjadi kuat. Sehingga saat kita melewati banyak masalah, sehingga saat kita melewati banyak berita-berita yang tidak baik di luar sana, yang hoax lah, yang gak benar lah, yang tidak sesuai dengan faktanya, kita siap. Atau berita-berita atau yang melemahkan dalam hidup kita, kita siap. Dan kita akan tetap maju, iman kita gak jadi kandas. Karena apa? Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, Kaleb ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga pada endingnya nanti kalau kita mau baca dalam Yosua pasal 14 itu, Yosua memberikan Hebron kepada Kaleb. Nggak tanggung-tanggung. Dia setia, amin. Dia punya cara pandang yang berbeda. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, mari miliki cara pandang yang berbeda dengan orang di luar sana. Dengan orang yang belum mengenal Tuhan, amin. Mari miliki cara pandang yang berbeda. Kita yang sudah ikut Tuhan bukan cuma 1 hari, 2 hari. Mari milikilah terus pengalaman pribadi juga bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Jangan dari apa kata orang. Kata orang. Tapi alami juga dong sendiri. Jangan jadi calon yang kerajaan surga. Yuk surga, yuk naik surga. Tapi dia gak naik. Tapi alami itu sendiri. Amin. Alami bersama dengan Tuhan. Makanya setiap hari minta dengan Tuhan. Tuhan, saya mau alami Engkau Tuhan. Saya mau alami perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup saya Tuhan.
Sehingga apa? Kita akan melihat janji Tuhan ini nantinya. Amin. Amin. Kita percaya janji Tuhan. Iya, amin. Kita bisa bilang, iya, amin, saya percaya. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, seolah-olah apa? Kita jadi buta. Seolah-olah ragu janji Tuhan kemana. Kok Tuhan gak tolong saya? Sama seperti 10 orang tadi, seolah-olah langsung jadi buta, budek, mendadak begitu. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, yang dibangun intim hari lepas hari, kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita pasti gak akan goyah. Kita pasti akan maju terus. Sama seperti bangsa Indonesia bilang, maju terus pantang mundur. Ikut Tuhan jangan mundur. No turning back, jangan kembali ke belakang. Sekali Yesus tetap Yesus. Artinya pandangan harus tetap ke depan. Nah, itulah yang harus kita miliki, pengalaman-pengalaman itu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17 katakan, timbul dari pendengaran akan firman. Tetapi pengharapan itu timbul dari apa? Dari pengalaman pribadi kita yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu muncul pengharapan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan sampai hari ini, detik ini, itu muncul pengharapan lagi yang baru. Timbul pengharapan lagi yang baru, yang segar lagi, yang fresh lagi. Sehingga apa? Iman kita gak kandas. Kalau iman udah kandas udah repot. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari semakin dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Janji Tuhan ini ya dan amin. Janji Tuhan ini sudah ada di depan mata. Kanaan ini sudah ada di depan mata, tinggal selangkah lagi mereka masuk. Melewati beberapa musuh lagi, beberapa kota lagi mereka masuk ke sana. Tapi butuh iman, butuh kekuatan, butuh pengharapan untuk masuk ke sana. Demikian juga dalam kehidupan kita. Janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita tinggal selangkah lagi, amin. Ada di depan mata kita. Tapi bagaimana kita meresponinya, itu yang akan membuat kita meraih atau tidak meraih janji itu. Amin. Mari dekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Miliki pengalaman yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Sama seperti Kaleb. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pasti itu akan terjadi, amin. Pasti akan terjadi. Rencana Tuhan tidak pernah akan gagal, tidak bisa digagalkan dengan apapun, dengan siapapun, nggak bisa. Rencana Tuhan akan tetap berjalan. Maka dari itu biarlah kita juga menjadi orang-orang yang hidup di dalam rencananya Tuhan untuk mengenapi janjinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biar kita jangan goyah, iman kita jangan goyah. Terus ada pengharapan yang baru lagi di dalam Tuhan. Punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang dunia yang ada. Sehingga pada akhirnya apa, kita melihat janji Tuhan yang begitu besar. Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Tuhan nyatakan atas kehidupan GPD Philadelphia Kampung Tengah. Tuhan menyatakan atas kehidupan pribadi lepas pribadi kita semua. Tanpa terkecuali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Ada janji yang besar yang akan kami raih Tuhan. Saat kami tetap ada di dalam Engkau. Saat kami tetap sungguh hati mengikuti Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami belajar pada sore hari ini. Kami mau punya cara pandang yang berbeda. Tidak sama dengan cara pandang dunia ini melihat masalah. Tetapi kami mempunyai cara pandang yang berbeda. Cara pandang ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa di balik masalah, di balik tantangan, di balik pergumulan yang memang harus ada kami lewati. Tapi penyertaan Tuhan, Allah Immanuel ada di situ. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mau ragu sedetik pun di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau ragu sedetik pun terhadap janji-Mu Tuhan. Sehingga kami pada akhirnya boleh melihat janji-Mu. Boleh mengalami janji-Mu. Izinkan kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami mengalami Kristus secara pribadi. Bukan oleh apa kata manusia. Bukan oleh apa kata orang lain. Tetapi dengan mata kami menyaksikan sendiri. Bahwa Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menantikan janji-Mu Tuhan. Sampai digenapi di dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengharapkan yang terbaik. Sehingga terjadi
atas kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu Dia kerjakan seturut dengan firman-Nya. Yang kami tahu Dia kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Yang kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab kasih-Mu ada bagi kami. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik kepada kami. Kami tidak mau ragu sedetik pun. Kami tidak mau ragu sedikit pun terhadap janji-Mu Tuhan. Izinkan kami menikmati pribadi-Mu. Izinkan kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Janji Allah, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Kerjakan seturut firman-Nya, seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Amin. Biarlah kita terus menantikan janji Allah sampai digenapi di dalam kehidupan kita. Dan mengharapkan yang terbaik terjadi atas kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang tidak dapat dibatasi dengan apapun yang ada. Maka dari itu terus percaya dan yakin akan janji-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Kami yakin Tuhan, haleluya, Dia sediakan
seturut dengan firman-Nya. Amin. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini masih ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran yang kita bawa, mari melalui firman sore hari ini. Ada janji Tuhan, ada janji yang begitu besar yang akan kita terima. Ada janji yang begitu luar biasa yang akan kita raih. Asal kita mau terus menantikan, terus berharap dengan Tuhan. Sehingga iman kita terus terhubung dengan Tuhan. Tidak kandas di tengah jalan pengiringan kita dengan Tuhan. Maka dari itu biarlah pengalaman-pengalaman yang hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan menjadi suatu momok yang kuat untuk kita tetap melangkah maju, untuk tidak terkandas, untuk tidak jatuh, untuk kita mau terus melangkah hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Itulah yang menjadi janji Tuhan bagi bangsa Israel. Dan itu juga yang menjadi janji Tuhan bagi kita semua. Bahwa Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan maju terlebih dahulu di depan kita. Menyertai kita. Melewati hal-hal yang sulit di depan kita. Sehingga kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat. Oh haleluya. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan semuanya. Amin. Haleluya. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia pasti sediakan. Amin, amin. Seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan. Terima kasih Yesus, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Seturut firman. Bagi kemuliaan-Nya yang yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya. Seturut kehendak Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan nyatakan janji-Nya. Tetaplah setia, patuh, dan taat kepada Tuhan. Menjaga iman kepada Tuhan. Haleluya. Ikuti cara pandang yang baik. Cara pandang yang tepat. Haleluya, walaupun banyak saudara, tapi cara pandang dari dunia itu belum tentu tepat. Ikuti cara Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Segala yang terjadi memproses kehidupan kita untuk mencapai janji Tuhan. Terima kasih buat segala firman yang Engkau beri kepada kami Tuhan. Firman itu menguatkan iman kami kembali. Untuk kami bangkit dari kelemahan kami. Untuk kami keluar dari kesalahan kami Tuhan. Supaya kami mengikut cara-cara Tuhan. Dan suatu saat kami akan meraih janji-Mu. Terus tuntun langkah kami ya Roh Kudus. Untuk kami tetap tunduk kepada Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Haleluya, bisikan-bisikan si iblis, bisikan-bisikan dunia yang mau mengalihkan iman kami daripadamu. Singkirkan semuanya itu Tuhan. Singkirkan semuanya itu Tuhan. Supaya kami hanya mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Turut suara-Mu. Mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami mendengar firman Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan akan menumbuhkan kembali iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah Tuhan berkat Allah yang luar biasa tercurah. Apa yang dikehendaki diberkati Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapa di sorga, kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Apa yang terbaik dari Tuhan. Apa yang terbaik yang kami sudah nikmati selama ini. Dan yang terbaik itu kami akan berikan kepada Tuhan. Berkati yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Biar ibadah yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Menjadi persembahan yang sejati. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini, haleluya, memberikan kuasa yang dahsyat bagi kami yang mengikuti Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Sebelum kami meninggalkan ruangan ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat Mama Bril yang besok Tuhan ada rencana untuk melakukan operasi sesar dalam rangka melahirkan Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu saat ini berdoa untuk kekasih ini Tuhan. Untuk ibu ini Tuhan yang mencintai Engkau. Kami berdoa segala kendala disingkirkan di dalam nama Yesus. Kau berkati tangan-tangan dokter yang akan bekerja. Haleluya, Engkau juga berkati hidupnya, jiwa, hatinya diberikan ketenangan. Haleluya. Biar dia boleh menikmati kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat yang luar biasa Engkau akan siapkan. Bagi kami semua yang sudah hadir Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit jasmani, yang sakit badani disembuhkan karena kami datang kepada Engkau di dalam nama Yesus. Yang datang dengan kesusahan,
datang dengan kesedihan, yang datang dengan keputusasaan, Engkau sudah ubahkan di dalam nama Yesus. Ada harapan baru. Haleluya. Engkau membebat hati yang luka. Engkau memberikan ketenangan buat jiwa dan pikiran kami Tuhan. Kami tahu di dalam rumah Tuhan kami menikmati Engkau. Kami menikmati firman, kami menikmati kasih, dan kami menikmati semua yang Tuhan siapkan. Berkati Tuhan umat-umat-Mu yang sudah hadir. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berkati. Menjalani sepanjang minggu ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mencari nafkah, Tuhan berkati. Yang bekerja, yang bersekolah, mungkin Tuhan berkati mereka semua. Ya, sepanjang hari ini kami Tuhan boleh menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Semua yang menggagalkan kami singkirkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sehat buat tubuh kami, buat sehat buat jiwa kami, pikiran kami ditenangkan oleh Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Rumah tangga jemaat-Mu Tuhan berkati mereka. Suami istri, anak-anak diberikan kerukunan. Disingkirkan semua yang akan memecah belah Tuhan. Biarlah muncul Tuhan Yesus kemuliaan Allah di dalam setiap keluarga jemaat Tuhan. Hari ini ada umat-Mu yang tidak hadir Tuhan. Di mana mereka berada, Tuhan tolong mereka. Supaya di lain waktu mereka boleh bersama-sama kami datang mengagungkan Engkau lewat ibadah-ibadah. Sepanjang minggu ini ada jam-jam ibadah, Tuhan tolong semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati persembahan-persembahan yang umat-Mu sudah kumpulkan Tuhan. Mereka yang membawa persepuluhan, korban tatangan, persembahan ucapan syukur, semua diberkati Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami tahu Tuhan, itu janji Tuhan yang luar biasa. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Biar apa yang mereka kerjakan, mereka diberkati, dibalas oleh Tuhan. Dan kami semua yang beribadah akan diberkati Tuhan. Doa kami Tuhan buat bangsa dan negara ini. Biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi tanah yang subur. Indonesia boleh mengalami berkat-berkat Allah. Bahkan Tuhan, bangsa ini juga boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pimpinan-pimpinan yang duduk di dalam pemerintahan, mereka boleh Tuhan menjadi alat Tuhan, mendukung pelayanan dimanapun berada di negeri ini Tuhan. Khususnya daerah kami, Tuhan Yesus, biarlah daerah kami juga menjadi daerah yang diberkati. Di mana umat-umat Tuhan tinggal, di mana umat-umat-Mu Tuhan berpijak, disitulah Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami, biar segala yang dikerjakannya memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapak. Perjalanan kami pulang, Engkau lindungi langkah kaki kami ini Tuhan dalam kendali Tuhan. Baik yang berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan Engkau tolong, lindungi, jauhkan dari segala bahaya. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat, sejahtera, dan Tuhan terus memenuhi kehidupan kami.
Terpujilah namamu, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami di hari Minggu ini. Dan sekarang saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah Tuhan Engkau buka mata hatimu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.